البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita masih berada pada pembahasan seputar kematian, karena tidak ada seorang pun yang terlepas daripada kematian. Semuanya pasti akan mengalami kematian, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kemarin terakhir kita bahas adalah seputar apa itu definisi kematian dan juga betapa dahsyatnya kematian tersebut. Definisi kemarin yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaih, al-maut huwa inqita'u wa mufaraqatu wa hilulatu wa tabaddulu halin wa intiqalun min darin ila dar. Kematian itu adalah semacam keterputusan, perpisahan, pergantian suatu keadaan dan berpindah dari suatu negeri ke negeri yang lain. Itu kematian. Itu definisi yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimatullah alaihi. Maksudnya berpindah dari negeri dunia menuju negeri akhirat. Dan negeri akhirat yang paling nomor satu, awal manazil akhirah adalah al-qabr, yaitu kuburan. Semuanya pasti akan mengalami barakallahu fikum kematian, kemudian nanti dimakamkan, dikuburkan situ. Di negeri barakallahu fikum kuburan. Kita lihat berikutnya. Rawa Abu Hudbah Ibrahim bin Hudbah qala haddatsana Anas bin Malik 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yu'alij karbal maut wa sakaratil maut. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang hamba itu pasti akan mengalami kesengsaraan dan juga kepahitan kematian maksudnya. Nah, maksudnya kesusahan, kepayahan dalam kematian, dan akan merasakan sakaratul maut, yaitu rasa sakit ketika menjelang nyawa dicabut oleh malaikat malakul maut. Wa anna mafasilahu la yusallim ba'daha 'ala ba'd taqul 'alaikas salam tufariquni wa ufariquka ila yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya persendian-persendian itu saling mengucapkan salam, mendoakan keselamatan maksudnya, sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya, seraya mengatakan 'alaikas salam, keselamatan untukmu. Engkau berpisah kepadaku, dan aku pun juga berpisah barakallahu fikum kepadamu. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya karena begitu ngerinya dan juga dahsyatnya kematian tersebut hingga persendian-persendian seakan-akan berbicara dan saling mendoakan keselamatan. Engkau akan meninggalkan aku dan aku pun akan meninggalkanmu sampai hari kiamat. Dzakara hadzal hadits Ibnu Iraq fi Tanzih Syariah wa azahu lid-Dailami min hadits Anas. Wallahu alam riwayatnya, tapi dengan berbagai macam jalurnya maknanya sahih, bahwasannya yang namanya kematian itu ada sakaratul maut. Wa ja'at sakaratul maut bil haqq. Dan sungguh telah datang sakaratul maut dengan benar adanya. Jadi tidak bisa terluput dari sakaratul maut. Naam. Ya walaupun orang ingin berupaya lari tidak bisa. Tapi hadisnya ini
untuk kesahihannya perlu cek lagi karena na barakallahu fikum diriwayatkan oleh Ibnu Iraq dan juga dinisbahkan kepada Ad-Dailami. Nah, karena di sana banyak hadis-hadis yang dhaif bahkan palsu berkaitan masalah apa? Berkaitan masalah sakaratul maut dan juga berkaitan masalah bagaimana ketika malakul maut mencabut nyawa, itu banyak hadis yang dhaif. Banyak juga hadis yang palsu. Kita lihat berikutnya hadis dhaif. Sebutkan hadis dhaif ya, maksudnya hadisnya dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Baz tapi hadisnya dhaif. Didhaifkan oleh Imam Al-Albani dan juga yang lainnya. Wa dzakara Abu Nu'aim awil Hafidz fi kitab Al-Hilyah. Al-Imam Abu Nu'aim menyebutkan dalam kitab Al-Hilyah min hadits Makhul an Wasilah bin Asqa. Makhul dari hadis Wasilah bin Asqa. Ini sebutkan ana membaca tadi, hadisnya dhaif. Dari Rasulullah SAW, qala walladhi nafsi biyadihi la mu'ayyanatu malakul maut asyad min darbatin bisayf. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh menyaksikan malakul maut, melihat malakul maut itu lebih dahsyat keadaannya daripada apa? Daripada barakallahu fikum pukulan pedang. Daripada tebasan pedang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya rasa sakitnya itu luar biasa padahal baru menyaksikan malakul maut saja. Baru melihat malakul maut. Karena yang sahih, pendapat yang kuat adalah malaikat pencabut nyawa adalah malakul maut, bukan Israil. Adapun pendapat yang mengatakan Israil, mereka mengambil dari kisah Israiliyat, itu tidak sahih. Paham ya? Yang sahih, malaikat pencabut nyawa adalah malakul maut, bukan Israil. Bukan Israil. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum." Katakanlah telah membikin mati kalian atau telah mewafatkan kalian malakul maut yang telah ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian. Jadi malaikat pencabut nyawa malakul maut, bukan Israil. Itu pendapat yang sahih. Ikhwan fi din azza wa jalla, hadisnya tadi dhaif ya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh menyaksikan malakul maut itu lebih ngeri keadaannya daripada apa? Tebasan pedang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya karena ngerinya ingin dicabut nyawanya, walaupun hadisnya dhaif. Berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kanat baina yadayn nabi sallallahu alaihi wasallam rakmatun aw ulbatun fiha ma'un faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma' fayamsah bihima wajhahu wa yaqul la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Ini sahih lah ini hadisnya ya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Thumma nasaba yadayhi faja'ala yaqul fil rafiqil a'la hatta qubida wa malat yaduhu. Rawal Bukhari. Fi Kitabil Maghazi babu maradin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Maghazi, yaitu bab seputar sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadisnya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu barakallahu fikum di hadapan beliau, di tangan beliau memegang semacam cangkir atau gelas yang berisikan air. Kemudian mulailah beliau masukkan barakallahu fikum, disebutkan dalam definisi ini ruqwah atau ulbah itu semacam teko atau cangkir, tapi kadang diartikan gelas juga ya. Yang mungkin agak besar itu bentuknya. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma', kemudian mulailah beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam air tersebut. Fa yamsah bihima wajhah, kemudian beliau mengusapkan dengan kedua tangannya pada wajahnya. Wa yaqul, seraya beliau berkata, la ilaha illallah inna lil mauti lasakaratun. La ilaha illallah, sesungguhnya barakallahu fikum, kematian itu ada sakarat. Maksudnya ada merasa sakit yang dirasakan oleh orang yang hendak dicabut nyawanya tadi itu. Tsumma nasaba yadayhi fa ja'ala yaqul fir rafiqil a'la. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam menunjuk ke arah atas dan seraya mengatakan fir rafiqil a'la. Fir rafiqil a'la maksudnya adalah
nah beliau ingin segera berjumpa pada pendamping yang paling tinggi. Maksudnya apa? Nah, berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga beliau cabut nyawanya. Syahidnya di sini adalah apa? Ketika orang hendak meninggal dunia, nah merasakan sakaratul maut ini, sakarat, yaitu rasa yang sakit. Dan ketika nyawa dicabut, nah barakallahu fikum, seringnya, kebanyakannya mata si mayit tersebut melihat ke arah atas. Sehingga ketika setelah meninggal dunia kita biasanya apa? Memejamkan matanya. Qala ulama'una rahmatullahi alaihim, fa idza kana hadzal amr qad asaba al-anbiya. Masyaallah, ini perlu kita renungi ya. Kata beliau, para ulama mengatakan kalau perkaranya ini saja menimpa para nabi wal mursalin dan para rasul, bayangkan. Menimpa para nabi dan rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan innalil mauti lasakarat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, barakallahu fikum, kalau seandainya perkaranya ini aja menimpa nabi dan rasul, wal auliya dan para wali wal muttaqin dan orang bertakwa, famalana an dzikrihi mashghulin. Kemudian kenapa kita justru tersibukkan dari mengingatnya? Maksudnya apa? Tidak mengingatnya. Wa 'anil isti'dad lahu mutakhallifin. Dan kenapa kita justru apa? Nah, barakallahu fikum, lalai daripada mempersiapkan apa? Mempersiapkan 6 hari diperhitungkan amalan dan juga hari dibalasi amalan tersebut. Nah, ikhwan fi din azza jazakumullah, qul huwa naban azim. Katakanlah hari tersebut hari kiamat. Sebagian mufassirun menafsirkan hari kiamat. Hari kiamat tersebut adalah hari yang sangat besar. Antum anhu mu'ridun, yang kalian berpaling darinya, berpaling dari mengingat hari kiamat tersebut. Padahal barakallahu fikum, yang paling terpenting adalah mempersiapkan untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat tersebut, bukan mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Sehingga ketika ada orang Badui nanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Barakallahu fi, kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ma'adatalaha, apa yang telah kau persiapkan untuk hari kiamat tersebut? Maksudnya, kenapa nanya hari kiamat kapan? Persiapkan terlebih dahulu. Faham ya? Mempersiapkan perbekalan, dan perbekalan yang paling nomor 1 adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Allah taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan carilah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, syahidnya pembahasan kita ini berkaitan masalah sakaratul maut. Setiap orang yang meninggal dunia secara globalnya mengalami dan merasakan sakaratul maut, yaitu rasa sakitnya ketika nyawa hendak dicabut oleh malakul maut. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Berikutnya al-waqfah ar-rabi'ah, renungan yang keempat, 'anil isti'dadil maut, tentang persiapan untuk kematian. Persiapan untuk kematian. Kita lihat sini barakallahu fikum, yanbaghi lil muslim an yakuna musta'iddan lil maut fi ayyi lahzatin, fi lailin aw naharin, naiman aw mustayqidzan. Masyaallah. Artinya apa kata beliau? Selayaknya bagi seorang muslim untuk senantiasa musta'iddan, siap. Senantiasa siap, mempersiapkan lil maut, untuk kematian. Fi ayyi lahzatin, pada waktu apapun. Jadi pada waktu apapun persiapan, baik di malam hari atau siang hari, tidur ataukah apa, dalam kondisi dia sadar, persiapan. Karena apa? Karena yang namanya kematian apa kemarin? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tahu kapan kita akan mati, tahun berapa, usia berapa, enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kematian datang tiba-tiba. Banyak antum saksikan, kadang masih muda usianya meninggal dunia. Ada juga yang usianya sampai ratusan tahun ada. Paham ya? Belum meninggal juga karena ajal di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masih kecil usianya, masih muda. Masih muda belia, tapi meninggal dunia juga karena sudah ajalnya. Karena kalau sudah datang ajalnya, apa kemarin? Tidak ada seorang pun yang mampu menahan atau menyegerakan. Pasti saat itu juga. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka,
maka tidak ada seorang pun yang bisa menyegerakan dan juga menunda, pasti akan tepat pada sasarannya. Nah, yang namanya ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan ketetapan itu semuanya sudah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, barakallahu fikum, kemudian diulang kembali. Allah telah perintahkan ketika seseorang, nah barakallahu fikum, berada di kandungan ibunya, itu ketika usia kurang lebih 120 hari atau 4 bulan, Allah telah utus malaikat untuk mencatat. Mencatat apa? Bikasbi rizqihi wa ajalihi wa amalih. Mencatat rezekinya, ajalnya, dan amalannya. Dia termasuk orang sengsara atau orang bahagia. Semuanya sudah apa? Tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Naam, Allahumma musta'an. Ikhwani fi din, azzani wasakumullah wa barakallahu fikum. Jadi yang paling terpenting adalah kita mempersiapkan. Kita lihat sini, wa yakunu isti'dadu lil maut bil amal bi hadhil umur. Masyaallah. Dan mempersiapkan diri untuk kematian, bukan meminta kematiannya, tapi persiapan. Nah, itu dengan mengamalkan beberapa perkara berikut ini. Karena kita enggak boleh berangan-angan untuk mati. Paham ya? Karena kita mungkin timpa musibah, pada asalnya enggak boleh kita berangan-angan untuk mati. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, la yatamannayanna ahadukum al-maut min lidurrin nazala bih. Min durrin nazala bih. Artinya apa? Jangan salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati dikarenakan apa? Suatu musibah yang menimpa dirinya. Jadi kalau kita ditimpa musibah, sabar. Jangan berangan-angan untuk mati. Ini hukum asalnya. Tapi kalau harus bagaimana? Fa in kana la budda mutamanniyan, tapi kalau seandainya harus berangan-angan, apa katanya? Nah, barakallahu fikum, hendaknya dia berdoa dengan doa apa? Allahumma in kanatil wafat khairan li, Allahumma tawaffani in kanatil wafat khairan li. Ya Allah, wafatkanlah aku kalau seandainya mati itu lebih baik untukku. Paham ya? Nah, kemudian apa? Dan hidupkanlah aku kalau seandainya kehidupan itu lebih baik untukku. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau terpaksa harus mengucapkan ucapan seperti itu. Paham kan? Nah, tapi pada asalnya jangan berangan-angan untuk mati. Karena kita persiapannya belum banyak dan belum tentu persiapan kita sudah cukup. Sehingga harus bersabar ketika timpa musibah, bersabar. La yatamannayanna ahadukum al-maut min durrin nazala bih. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya jangan salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati disebabkan karena apa? Disebabkan karena musibah, bencana yang menimpa dirinya. Sabar. Nah, barakallahu fik. Kadang ada orang, was pokoknya mati nih. Harus mati sekarang misalnya. Jangan, sabar. Paham ya? Kalau terpaksa harus, nah barakallahu fikum, berangan-angan tadi itu. Ya Allah, wafatkanlah aku kalau seandainya wafatku lebih baik untukku. Ya Allah, berilah aku kehidupan kalau seandainya hidupku ini lebih baik untukku. Seperti itu. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat amalan apa saja. Yang pertama, al-iman bi kalimat tauhid wal amal bi muqtadaha. Masyaallah. Jangan lupa ini. Mempersiapkan untuk kematian yang pertama adalah beriman dengan kalimat tauhid. Apa itu kalimat tauhid? La ilaha illallah. Harus kita imani. La ilaha illallah, dan mengamalkan tuntutan atau keharusan kalimat tauhid tersebut. Jangan cuma sekedar ucapan saja, tapi apa? Tuntutan yang diharuskan daripada ucapan kalimat la ilaha illallah harus kita laksanakan. Seperti apa? Meninggalkan tauhid, meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan beriman murni hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat tauhid itu kalimat la ilaha illallah. Dikenal juga kalimat taqwa. Kalimat at-taqwa. Dikenal juga kalimatul ikhlas. Dikenal juga apa? Al-urwatu al-wusqa. Itu la ilaha illallah. Kalimatut taqwa, kalimatut tauhid, kalimatut ikhlas, al-urwatul wusqa. Itu nama-nama sebutan untuk la ilaha illallah. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Jadi kenapa kok ini dipersiapkan? Karena sudah kita lewati kan? Kalau orang akhir hayatnya, akhir hidupnya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa jaminannya? Surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka sungguh dia masuk surga. Sangat keliru orang-orang yang apa? Nah, ketika sudah menjelang sakaratul maut atau ketika barakallahu menjelang kematiannya malah justru apa? Dibacakan Yasin. Dibacakan Yasin. Kalau enggak Yasin kadang dibacakan baca apa itu bihadrati fulan bin fulan bin Al-Fatihah. Paham ya? Dibacakan itu keliru. Justru yang dibutuhkan talqin tadi la ilaha illallah.
Biasa orang itu kan, malam Jumat Kliwon atau malam apa, karena ada salah seorang yang menjelang kematiannya malah dibacakan Yasinan. Itu malah enggak ada dalilnya. Hadis yang disebutkan laqinu mautakum biyasin dhaif hadisnya. Talqinlah orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan Yasin, itu hadisnya lemah. Ada lafadznya memang, tapi lemah hadisnya. Paham ya? Hadisnya lemah sehingga la yuhtaju bih, tidak bisa jadikan hujjah. Yang sahih yang mana? Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah orang yang hendak mati di antara kalian dengan kalimat apa? La ilaha illallah. La al-Fatihah wa la Yasin. Biasanya orang itu kan kumpul-kumpul, makan-makan, kemudian nanti bacakan Yasin atau Al-Fatihah. Bi hadrati fulan bin fulan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatihah. Allah musta'an. Itu enggak benar ya. Nah, barakallahu fiik. Cukup ditalqin. Diajarkan bagaimana caranya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena tadi itu keutamanya. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, surga jaminannya. Masyaallah. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Persiapan yang kedua, al-muhafadzah 'ala shalawatil khams. Hendaknya senantiasa menjaga salat 5 waktu. Nah, ma'al jamaah terutama ini ya, penting sekali ya. Bersama jamaah, terkhususkan kaum lelaki. Kalau kaum wanita kan beda hukumnya ya. Terkhususkan kaum lelaki. Menjaga salat 5 waktu bersama jamaah. Nah, terutama di akhir zaman ini yang banyak orang kadang lalai. Mereka tersibukkan dengan dunianya sehingga apa? Enggak sempat salat 5 waktu bersama jamaah. Nah, dan yang sempat alhamdulillah syukuri. Karena itu termasuk keistimewaan dan juga luar biasa. Pahalanya kan apa? Berlipat-lipat. Nah, barakallahu fikum, berlipat-lipat. Disebutkan dalam hadis ada yang barakallahu fikum lebih daripada 25 derajat, ada yang 27 derajat. Maksudnya banyak sekali keutamaannya. Nah, jadi kaum lelaki tidak layak, tidak pantas salat di rumahnya kalau tidak ada udzur yang syar'i. Paham ya? Dikondisikan, diupayakan. Terus bagaimana kalau zaman sekarang Covid-19 ini salatnya berjarak? Ya kita berupaya semaksimal mungkin mencari masjid yang tidak berjarak. Diupayakan. Paham ya? Semaksimal mungkin. Nah, kalau misalkan enggak ada sama sekali daripada dia jaraknya 2 meter, hukumnya kan ternyata pendapat yang sahih seperti salat sendirian. Paham ya? Masih mending lah kalau 1 jengkal, 2 meter, 1,5 meter. Itu seolah-olah salat sendirian. Salat apa? Nah, barakallahu fikum di belakang imam sendirian. Allah musta'an. Nasallahu alaihi wasallam. Kita lihat sini. Wa ma yatba'uha min ar-rawatib wa nawafil, dan perlu dijaga juga. Yang mengikuti salat 5 waktu adalah apa? Rawatib wa nawafil, salat-salat sunnah. Jangan diremehkan ini ya. Salat sunnah sebelumnya, setelahnya, qabliyah, ba'diyah, ternyata keutamanya besar keutamanya. Kadang orang meremehkan, santai, tenang, enggak peduli. Padahal apa tujuannya? Fungsinya, manfaatnya menambal kekurangan ya, kekurangan yang ada pada salat 5 waktu tersebut. Kan kita enggak bisa memastikan pasti sempurna. Kekurangan-kekurangan ditambal dengan apa? Salat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Jadi semangat ya, salat qabliyah, ba'diyah harus semangat. Jangan sampai meremehkan kemudian enggak mau salat sunnah lah, qabliyah wala ba'diyah. Diupayakan sebagai penambal ya, penambal kekurangan yang dia lakukan dalam salat 5 waktu salat wajib tersebut. Wa qiyamul lail. Wa qiyamul lail wal muhafadzah al witr. Salat malam dan menjaga untuk senantiasa witir. Nah, ini juga jarang sekali orang yang kadang peduli. Paham ya? Padahal ini perkara yang besar. Sama-sama Imam Ahmad, perhatikan, Imam Ahmad bin Hanbal suatu ketika beliau mengatakan mengenai orang yang tidak pernah salat malam, enggak pernah qiyamul lail, enggak pernah witir. Kata beliau rajulun su', lelaki yang jelek. Kenapa demikian? Karena keutamanya besar salat malam itu. Paham ya? Pertama apalagi bertepatan dengan sepertiga malam terakhir. Allah Taala turun ke langit dunia. Ya kan? Itu tak ulang-ulang biar sebagai motivasi. Turun ke langit dunia apa yang diberikan jaminan? 3 jaminan. Berdoa dikabulkan, minta ampunan diampuni, minta diberi. Masya Allah, sepertiga malam terakhir. Enggak rugi antum bangun salat berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqna ya Razzaq. Paham ya? Dikabulkan doanya. Diampuni dosanya kalau dia minta ampunan. Minta sesuatu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam terakhir. Ij'alu akhir salatikum bilaili witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian itu witir. Jadi akhir salat malam itu ditutup dengan witir. Witir paling sedikitnya 1 rakaat. Paham ya? 1
rakaat. Naam, qiyamul lail upayakan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ambillah dari sebagian malam sebagai amalan tambahan untukmu. Paham ya? Tahajud maksudnya, qiyamul lail, salat malam. Wa 'ala sunan al-'aamah, dan juga salat-salat sunnah yang secara umum. Jadi salat-salat rawatib, qabliyah, ba'diyah, fungsinya tujuannya adalah apa? Untuk menambah kekurangan-kekurangan yang ada pada salat wajib. Nah, karena kita tidak bisa memastikan sempurna salat kita ya. Nah, barakallahu fiik. Kadang mungkin tersibukkan, banyak pikiran, atau mungkin kadang terfikirkan pikiran yang lain, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada pada salat wajib tersebut ditambal dengan salat apa tadi? Rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Yang berikutnya tilawatu kitabillahi wa tadabburihi wal amal bih, masyaallah. Termasuk mengingat atau mempersiapkan untuk kematian juga adalah apa? Membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya, merenungi, baca artinya, baca terjemahannya dan mengamalkan. Yang paling penting mengamalkan ini. Setelah membaca, merenungi, mengamalkan. Sampai-sampai Rasulullah alaihi wasallam beliau apa? Ketika Aisyah ummul mukminin ditanya tentang akhlak beliau, bagaimana kata Aisyah ummul mukminin, wa kana khuluquhul Qur'an. Dan dahulu Rasulullah SAW itu akhlaknya Al-Qur'an. Beliau mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wal muhafadzah 'ala tilawatihi ana al-lail wa atrafun nahar, dan senantiasa menjaga untuk membaca Al-Qur'an tersebut baik apa? Sepanjang malam atau barakallahu fikum di siang hari ya, semampunya tentunya barakallahu fikum, mau membacanya dengan salat sunnah kemudian dia perpanjang bacaan suratnya atau dengan membaca murajaah atau yang semisalnya. Wa qabla sholawati maktubah, dan sebelum salat 5 waktu, sebelum salat wajib dibaca juga. Wa an yakhtimahu 'ala al-aqal marrah amratan fi syahr, masyaallah. Ini kadang kita terluputkan nih ya. Semoga Allah mudahkan ya membaca ya, walaupun enggak harus di masjid, tapi ini masyaallah ini ya. Kata beliau, hendaknya bisa mengatamkan paling sedikitnya sebulan itu sekali 2 kali. Ini yang kadang kita terluputkan, kadang terlalaikan. Nah, barakallahu fiik, biasanya tatamnya kalau Ramadan. Ya Ramadan semangat masyaallah ya, memang kita akui Ramadan itu beda dengan dengan bulan-bulan yang lain. Tapi kalau selain bulan Ramadan kadang sangat sulit untuk mengatamkan sebulan sekali atau 2 kali ini. Kecuali orang-orang yang memang apa barakallahu fikum semangat, kemudian murajaahnya tekun dan rajin, mungkin bisa selesai dalam sebulan sekali atau 2 kali. Ini masyaallah. Kata beliau, wa an yakhtimahu 'alal aqal marrah aw marratan fi syahr. Dan hendaknya dia bisa mengatamkan paling sedikitnya dalam sebulan sekali atau 2 kali. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat lagi di sini. Qira'atu sunnatul Mustafa, dan juga membaca 6 hadis Mustafa. Siapa Mustafa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca sunnah-sunnah, maksudnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattiba'u ma amara bihi wastinabu ma nahaa anhu, masyaallah. Ittiba' maksudnya mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan dan menjauhi apa yang Rasulullah larang. Ini termasuk mempersiapkan apa? Untuk kematian. Jadi kita sebagai ahlus sunnah, 2 poin ini jangan sampai terlupakan, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menjauhi perkara yang Rasulullah larang. Yang terakhir, nomor 5, mujalasatus shalihin, duduk-duduk dengan orang-orang saleh karena pengaruhnya nanti di akhir hayatnya. Paham ya? Seperti kisahnya siapa yang sudah kita lewati berkali-kali, kisahnya Abu Thalib. Karena teman duduknya jelek, sampai-sampai ketika ditalkin oleh Rasulullah alaihi wasallam enggak mau ucapan la ilaha illallah dia. Teman duduknya orang yang jahat dan jelek, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Paham ya? Dibisi-bisi. Ya am qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapan la ilaha illallah, kata Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian dibisiki oleh siapa? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Akhirnya apa ujung-ujungnya? Abu Thalib enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Abu Thalib tidak mau mengucapkan apa? La ilaha illallah. Akhirnya apa? Mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Allahul musta'an, seperti itu. Naam, karena teman duduk penting. Teman duduk pengaruhnya sangat luar biasa ya. Naam barakallahu fikum. Naam barakallahu fikum al-jalis janis. Maksudnya bagaimana? Makanya
orang yang namanya teman duduk itu, dia biasanya akan milih yang sejenisnya. Paham ya? Kalau kita berteman dengan orang-orang saleh, insyaallah dia akan apa? Akan terpengaruh dengan kesolehannya. Nah, tapi kalau berteman orang jahat pun akan demikian sebaliknya. Waqtibasul faedah min majalisihim fi islahid din wa dunya. Dan berupaya untuk bisa mengambil faedah dari apa? Duduk dengan orang saleh tadi itu dalam hal memperbaiki agama dan dunianya. Ya kan? Fatashabbahu fa illam takunu mislahum. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Artinya apa barakallahu fiik? Nah, serupailah mereka. Ya, serupailah mereka itu para salaf walaupun kalian bukan para salaf. Walaupun kalian bukan para salaf pendahulu, tapi apa? Kata dalam pantun tersebut, inna tashabbuha bil kirami falahu. Sesungguhnya menyerupai orang-orang yang mulia itu keberuntungan. Kalaupun kita bukan orang-orang salaf, maksudnya kita bukan orang-orang terdahulu ya, tapi mencontoh meniru mereka itu adalah keberuntungan. Nah, meniti jejaknya para salaf karena kunci kebahagiaan apa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari yang sudah kami ulang-ulang berkali-kali, apa itu? Fas-sa'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf wajtanaba ma ahdathahu al-khalaf. Orang yang bahagia itu orang yang apa? Orang yang senantiasa berpegang teguh dengan jejaknya para salaf dan menjauhi perkara-perkara baru yang dibikin oleh orang belakangan. Naam. Min khilali mudzakarati kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengambil faedah dari na'am barakallahu fikum di waktu-waktu ketika mudzakarah itu mengulang kembali Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya murajaah atau yang semisalnya, mengambil faedah dari orang-orang saleh ketika duduk bersama orang saleh. Adapun duduk dengan orang-orang munafik wal musyrikin wal kafirin wal hizbiyin, duduk dengan orang yang enggak jelas jangan. Sebagaimana nasihat yang dinasihatkan oleh siapa? Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dinukilkan dalam kitab Na barakallahu fikum al-Ibanah Ibnu Battah rahmatullahi alaihi apa? La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk dengan pengekor hawa nafsu. Karena duduk dengan pengekor hawa nafsu itu apa? Bisa membuat sakit hati. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Itulah yang kita ambil dari pelajaran siang hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan satu pertanyaan ini. Bismillah, izin bertanya. Ada hadis sahih dan doa kunut witir. Kapan membaca doa kunut witir? Apakah perlu mengangkat tangan seperti yang dilakukan orang awam? Barakallahu fiik. Adapun taksis atau mengkhususkan barakallahu fiik, itu tidak ada. Paham ya? Maksudnya mengkhususkan. Naam, tapi yang dikenal dengan kunut, naam biasanya yang ma'ruf adalah kunut nawazil. Kunut nawazil. Adapun ketika barakallahu fikum dia salat witir, kecuali ketika salat witir barakallahu fikum tarawih. Ramadan itu ada doa yang khusus di situ. Nah, ketika selesai membaca subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus 3 kali. Paham ya? Nah, adapun di salat-salat witir yang lainnya membaca doa-doa yang lain tidak masalah. Nah, adapun kalau mau membaca tidak dikhususkan kunut yang seperti orang-orang awam lakukan kunut subuh itu ya. Allahumma hdini fiman hadait ila akhiriha. Kalau dikhususkan salat subuh juga enggak diperbolehkan juga. Paham ya? Nah, kapan dia membaca doa tersebut insyaallah tidak masalah. Adapun yang dikhususkan adalah kunut witir ketika barakallahu fikum salat malam, yaitu ketika tarawih. Itu ma'rufnya ya. Naam, yaitu doa atau zikir yang sering kita dengar itu subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus. Naam, wallahu alam. Adapun mengangkat tangan, barakallahu fiik, juga tidak disyariatkan juga. Paham ya? Nah, pendapat yang sahih. Jadi kalau mau angkat tangan, doa setelahnya. Setelah selesai berdoa silakan mengangkat tangan karena al-asl fi du'a raf'ul yadain. Hukum asal dalam berdoa itu mengangkat kedua tangannya. Adapun kalau dalam kondisi masih salat, barakallahu fikum tidak perlu mengangkat tangan. Apalagi ketika barakallahu fikum salat witir atau semisalnya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.